Mudah-mudahan apapun kita punya hajat, terutama yang hadir ini, ya dunia akhirat kita diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniai keridhaan atas hajat-hajatnya kita, dan Allah karuniakan kelapangan, keindahan, kemudahan, kelapangan semua dalam setiap urusan kita insyaallah biniyatil qabulat wa mikul sulam ma'mul bil hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabnya minta tolong diangkat lagi sedikit. Kitab biar di atas lutut kitabnya. Kitabnya taruh di atas lututnya. Ya, mudah-mudahan Imam Haddad ridho kepada kita semua ya. Udah baca ratibnya tadi juga ya. Ya Allah, saya berharap kita semua bisa sama-sama ziarah ke Tarim, ke Zambal, ke hadratnya Imam Abdullah bin Amir Al-Haddad insyaallah. Ya Karim, kita hari ini membahas tentang bertafakur tentang kefanaan kehidupan duniawi. Ya, duniawi itu tulisannya ya. Apa nih yang kita pelajari ini? Hendaknya engkau juga bertafakur tentang kehidupan duniawi ya. Satu ya, kehidupan duniawi. Bahwa kehidupan duniawi itu berat bebannya. Rizka, beratkah bebannya? Bu, berat enggak kehidupan duniawi itu? Sakit, masalah, musibah, ujian, hajat ini, hajat ini, berat enggak? Berat enggak? Berat ya. Dunia ya. Perjalanan berat ya. Berat kalau kemudian dunia, urusannya dengan dunia ya. Kalau kita cuman sampai ke urusan dunia berat. Urusan dunia itu semuanya berat, memberatkan. Buktinya gak ada yang bisa dibawa ke alam barzakh selain satu lembar kafan. Ya. Ya, selain kain kafan ya, perempuan 3 lembar ya. Nanti salah lagi kalau saya ngomong 1 lembar ya. Maksudnya 1 kafan itu saja, 1 pakaian kafan itu saja yang dibawa. Itu tanda dunia berat gak bisa dibawa ke alam akhirat. Maksudnya ya, paham ya? Yang urusan akhirat aja yang bisa dibawa. Yang ada hubungannya dengan akhirat saja yang bisa dibawa. Tanda kalau berat beban dunia ini gak bisa dibawa ke alam kubur. Ya, urusan dunia gak bisa. Bahwa yang kedua, urusan dunia ini, semua yang berhubungan dengan dunia, kesegeraan, kehancuran dan kesirnaannya, fana maksudnya ya. Mungkin pagi kita bisa tertawa, boleh jadi sore hari kita menangis, atau malam kita bisa menangis, paginya kita bisa sangat riang. Ujar bahasa orang, suka dan duka silih berganti. Sebagaimana siang dan malam, hujan dan panas. Ya. Semuanya segera berlalu, sirna. Urusan dunia.
Sehingga kalau kita bahagia jangan berlebihan, juga kalaupun kita berduka tidak berlebihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena tidak akan selama-lamanya. Tidak akan selama. Tidak ada abadan-abadan, nggak ada. Yang kaya raya nggak bisa sombong-sombong, nggak akan selama-lamanya. Yang fakir tidak boleh bersedih hati. Kenapa? Tidak akan selama-lamanya. Semuanya akan sementara. Kalau dihubungkan dengan dunia. Baju, karena kok dipakai lagi jari, tinggal akan naik. Kenapa? Apa awak beganal sudah? Ada yang masih memakai baju anak-anak. Baju kita masa tawa bener jajan. Baju-baju yang dulu, yang itu ada bisa nggak bisa karena sementara. Kalau ulun bilang baju dulu 10 tahun yang lalu mungkin masih bisa dipakai. Ini kalau dicontohin yang kita masih baju anak-anak, ada sadang lagi. Badan sudah bertinggi. Makin besar. Ya, pamannya. Allah ya salam. Artinya menunjukkan kesegeraan, kehancuran dan kesirnaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ditafakuri, yang satu bahwa dunia ini berat bebannya, ya. Maksudnya adalah jangan tapi behimat banyak urusan dunia. Ya, behimat tuh dari kata himmah, ya. Artinya sungguh-sungguh luar biasa, ya. Untuk urusan dunia jangan. Allahumma shalli ala sayyidina. Tafakur yang kedua adalah tentang kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan akhirat itu apa yang ditafakuri, kenikmatannya. Jamaah, kenikmatan terbesar di negeri akhirat adalah surga apa Rasulullah? Tadi mau bilangnya surga semuanya. Surga apa Rasulullah? Sampai para sahabat tuh terseduh, sedih, takut. Kalaupun sama di surga, tapi takut tidak bisa lagi bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keren, ya. Kenikmatannya. Bukankah kita semua merindukan untuk senantiasa bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu adalah cita-cita tertinggi seorang yang beriman, seorang yang mengaku pecintanya syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku mukmin, mengaku muslim. Membayangkan untuk berjumpa dengan Nabi itu Masya Allah, ya, nikmatnya. Ada orang yang gak senang kalau pergi umroh haji. Gugup ya, gimana ya, ada perasaan begitu ya. Tidur terbayang-bayang rasa sudah di pesawat aja, atau sudah ketemu Kubah Hijau, atau melihat Ka'bah. Perjumpaan itu gambaran perjumpaan di negeri akhirat adalah ketika dalam ibadah haji dan umrah. Perasaan kita nih Masya Allah, ya, rasa ada di sini lagi sudah aja, rasa separuh di sana sudah. Bayangkan bagaimana ketika pertama kali melihat Ka'bah, umpamanya pertama kali melihat Kubah Hijau, pertama kali berada di Raudhah, itu rasanya tuh hati ini dak-dikduk, ya. Itu yang kita damba.
Demikian juga di negeri akhirat ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kelestariannya atau keabadiannya, bahasa di situ kelestarian, keabadiannya ya, bahwa negeri akhirat itu kenikmatannya yang senantiasa habis kita tafakuri dan juga keabadiannya abadan ya. Contoh, yang sudah pernah haji umroh mana orangnya? Angkat tangannya mana? Mana lagi? Yang sudah pernah haji umroh mana lagi? Ya, mana lagi sebelah sini mana? Ya, Bu Erna, ya. Yang lain segera menyusul. Ada nggak cerita itu hilang? Walaupun sudah belasan tahun, puluhan tahun yang lalu. Dahulu tuh jemaah waktu mengucap Hajar Aswad tuh mencium Hajar. Dahulu tuh waktu kami ke Raudah, bahari kami ke Raudah tuh. Ceritanya abadan. Negeri akhirat. Karena kita berbicara tentang akhirat. Ceritanya saja di dunia selama-lamanya. Apalagi yang sebenar-benar kehidupan akhirat kekal. Jelas ya maksudnya ya? Ada nggak yang terlupa? Mesti kalau orang bicara haji umrah pian 4000 pandar. Kami jabahari ada 1-2 kalimat gitu. Lestari, abadan, ya, abadi. Masya Allah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Gak usah itu. Ziarah ke Jawa umpamanya. Oh kisahnya kada habis-habis juga. Padahal sudah belasan puluhan tahun lama. Dahulu tuh jar masih lah ini. Karena urusannya dengan negeri akhirat, ziarah. Ya, mengingat mati. Berkunjung ke aulia. Terhubung dengan negeri akhirat. Itu ya. Itu bahwa yang pertama ditafakuri adalah persoalan dunia, bahwa dunia itu berat bebannya. Yang kedua bahwa dunia itu sementara. Juga kehidupan akhirat, bahwa kehidupan akhirat kenikmatannya. Ya. Masya Allah. Yang kedua adalah keabadian atau kelestariannya. Coba tolong dicek firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Artinya demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini diantara anjuran untuk kita bertafakur tentang bagaimana perbedaan dunia dan di akhirat itu, ya. Itu terjemahannya apa di sana? Ayat-ayat juga. Oh. Di lain tempat ada diterjemahkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Tanda-tanda ayat-ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya dipikirkan, ditafakuri. Itu dalilnya di Al-Baqarah ayat 219 220. Firman-Nya lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Al-A'la ayat 16. Coba kita perhatikan baik-baik terjemahannya, artinya ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kamu memilih kehidupan di dunia. Ya. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak manusia lebih memilih kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Padahal disebutkan di sini, ini ada sindiran ya. Sindiran ya. Disebutkan jelas-jelas disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Syukran. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Al-Ankabut ayat 64. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya, sebenar-benarnya maksudnya ya. Sesungguhnya kehidupan, sebenar-benar kehidupan jikalau mereka mengetahui. Imam Haddad sampaikan tafakur seperti ini membuahkan bagimu kezuhudan ya terhadap dunia serta menambah kedambaan, kerinduan ya, tujuan, cita-cita akan akhirat ya. Sekarang di pasal ini bagaimana kita mau mengamalkannya nih? Ya. Secara sederhana ya, untuk kita bertafakur tentang kefanaan kehidupan dunia, ulun sering sampaikan tuh dalam pembacaan manakib Wabah Khadijah radhiyallahu anha, di mana ada satu hal yang perlu kita teladani di dalam urusan pilihan dunia dan akhirat ya. Satu, ketika kita memutuskan sesuatu, ditafakuri, difikir ya. Apakah ini akan tersambung untuk kebutuhan di negeri akhirat, urusan akhirat, ataukah hanya sekedar dunia saja? Mengambil keputusan. Tersambung enggak nih? Nabi ridho enggak? Nabi suka enggak? Kalau kita memutuskan itu dalam ucapan kita, di dalam apa yang kita dengarkan, di dalam apa yang kita lisankan, di dalam apa yang kita putuskan, gerak dan diamnya kita, semuanya tersambung tidak? Ya. Apakah ini apa nih urusannya nih lah? Hadangullah jar. Ini urusan dunia kah akhirat kah? Nah itu. Urusan dunia jar. Tapi tersambung enggak ke akhirat? Jadi bisa jadi wasilah enggak? Niatnya kita itu. Pekerjaannya kita itu. Dan akibat yang dihasilkan dari apa yang kita putuskan. Niat,
pekerjaannya dan akibatnya. Karena segala sesuatu keputusan pasti ada akibat, dampaknya, efeknya apa. Itu yang pertama. Kita pilih dulu dunia ke akhirat, dipikir. Yang kedua, apakah keputusan kita, pilihan kita itu betul-betul kebutuhannya kita? Kalau untuk urusan dunia ya, kebutuhannya kita. Bukan berarti nggak boleh ya urusan dunia, bukan, kita perlu ya. Kita perlu makan, kita perlu berpakaian ya untuk menutupi aurat, niatnya lagi. Makan untuk kita sehat, untuk kita bisa beribadah. Ya, makan perlu kita berpenghasilan, kita perlu bekerja. Ya. Jangan salah kaprah ya. Bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia, tapi hubungannya bagaimana dengan akhirat. Satu, apakah yang kita pilih itu yang bagian yang kedua ya? Apakah yang kita pilih itu kebutuhan, apakah sekedar keinginan? Berbeda. Ini coba kalau kita memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu, kita berpikir ini urusannya nih kebutuhankah, masih perlukah kita, atau sudah cukup, atau kita perlu kasih ke orang lain, atau bagaimana supaya ini lebih manfaat lagi. Gitu yang dipikirkan. Selalu tafakuri seperti itu setiap hari. Ini nih berangkat atau kada ke majelis taklim nih, hujan deras, ini urusannya perlu kada kita nih untuk akhirat kita nih, atau untuk dunia saja gitu ya. Kalau kita betul-betul kencang untuk akhiratnya, untuk mendapat ridha Allah dan mengambil istiqomahnya ya. Sulit istiqomah itu, sulit ya. Lalu kita berangkat hadir, baju sudah terduduk, hari hujan deras, kayak apa nih ya? Berangkat kada gitu. Apa nih? Apa mau diumumkan liburkan aja kah atau bagaimana? Ya. Udah terlanjur diumumin. Ya Masya Allah, tabarakallah ya. Allah tolong kita hari ini. Untuk istiqomah belajar, mumpung dikasih kesempatan. Ya kita bisa berangkat ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Tapi tetap ya pakai jas hujan, pakai ikhtiarnya itu ada kebutuhan fisik ya. Tetap itu. Jangan hujan-hujan kan garing. Kenapa garing? Anu aja bekas pengajian ustazah sikap ikam jadi fitnah. Hujan-hujan ya. Malah sih hujan mah diturun di anu aja kan kada diliburakan kajar pulang lalu jadi fitnah ya. Contoh gitu. Jadi dua hal itu ya. Yang pertama adalah apakah kita urusan dunia akhirat itu tersambung dengan akhiratnya, lebih ada kesambungannya dengan akhirat. Kalaupun itu urusan dunia ya, karena urusan akhirat jelas ya, urusan dunia jelas. Nah dunia ini yang kita permasalahkan karena yang sifatnya berat dan sifatnya sementara ya, sifatnya sementara. Sulit kita istiqomah mengatakan cinta kalau kita punya niatan-niatan yang sekedar duniawi. Sebentar akan berhilang. Tapi kalau kita sambungkan kasih sayang, cinta kita ke akhirat, maka itu akan selama-lamanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua adalah mana kebutuhan dan mana keinginan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummul Hasan.
Salamu alayki. Salamu alayki. Ya Ummul Husain. Ya Ummul Husain. Salamu alayki. Salamu alayki. Ya Ummul Zainab. Ya Ummul Zainab. Salamu alayki. Salamu Ya Ummul alayki. Mu'minin. Ya Ummul Mu'minin. Ya Sayyidata. Ya Sayyidata. Khadijah. Binti Khuwailid. Binti Khuwailid. Salamu alayki. Salamu Ya alayki. Umma Ya Fatimah. Umma Fatimah. Salamu alayki. Salamu Ya alayki. Umma Ya Rasulillah. Umma Rasulillah. Salamu alayki. Salamu alayki. Ya Sayyidata. Ya Sayyidata. Aminah. Binti Aminah. Wahab. Binti Wahab. Salamu alayka. Salamu Ya alayka. Amirul Ya Mu'minin. Amirul Ya Ali Mu'minin. bin Abi Ya Ali Thalib. bin Abi Thalib. Salamu alayka. Salamu Ya alayka. Abul Hasan. Ya Abul Hasan. Salamu alayka. Salamu Ya Abul alayka. Husain. Ya Abul Husain. Salamu alayka. Salamu Ya alayka. Abul Ya Abul Zainab. Zainab. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Ya Ya Ummat Ummat Muhammad. في في مشارق مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل البدر. يا أهل البدر. السلام عليكم السلام يا عليكم سيدي يا سيدي عبيدة عبيدة بن الحارث بن الحارث